Kalau sendirian dia mar'ah, kalau banyakan dia nisa. Ibu kalau nggak kenal dengan nama ini, dengan sifat ini, sulit menemukan jati diri ibu sendiri. Kenapa disebut mar'ah? Dia mengandung 3 arti. Dari kata muru'ah, 1, sifat yang senang tampil indah. Di perempuan identik dengan keindahan. Itulah sebabnya kenapa auratnya berbeda dengan laki-laki, ditutup dan sebagainya. Karena ada bawaan fitrah di situ. Saya mau keluar, ini baju agak lecak, bagi saya biasa. Kelihatan istri, berhenti sebentar Bu ya. Ikat dulu. Ibu mau ke pengajian kan juga begitu. Peragaman kan. Sampai kadang nanya kan, aku bagusnya baju apa ya warnanya? Biru apa hitam? Ya? Kadang suami bilang, pakai biru bagus, kayaknya hitam deh. Nanya tapi punya jawaban kan? Begitu berangkat hijau kan? Yang kedua, kata mar'ah itu punya arti sosok yang senang mempertahankan kehormatan. Masakan kamu enak deh. Iya, masakan aku juga enak kok. Itu biasa, nggak apa-apa. Ya. Yang ketiga, ini paling penting, hati-hati ya Bu ya, hati. Sampai orang Arab tuh punya peribahasa al-mar'atu kal-mir'ah. Kenapa perempuan disebut mar'ah? Karena di dalamnya ada sifat perasa yang dalam. Kalau di psikologi namanya Einfühlung, sifat perasa. Laki-laki nggak punya itu, punya sedikit tapi tidak banyak kepikiran. Perempuan banyak keperasaan dan difikirkan. Sehingga orang Arab membuat peribahasa begini, al-mar'atu kal-mir'ati. Hurufnya sama, harakatnya beda. Mir'ah, hurufnya sama ini, mir'ah. Ini mar'ah. Satu harakat, beda arti. Perempuan itu bagaikan cermin, mir'ah itu cermin. Tahu ibu cermin? Makanya perempuan sedang bercermin kan? Lengkap cermin kan, mau sini masuk lihat handphone cermin kan. Simpan. Apa persamaannya? Mirip-mirip cermin. Cermin itu kalau saya hancurkan, lempar hancur, bisa nggak disusun lagi? Bisa. Susun lagi bisa, tapi sulit memantulkan bayangan yang sempurna. Sama dengan perempuan, kalau terlukai, dia cepat memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang dialami. Makanya kalau ada masalah sekarang, kejadian 20 tahun lalu, diingat lagi tuh. Ya, ahli sejarah tuh. Gak apa-apa, ya. Gak apa-apa, maksud saya begini. Nah, kadang-kadang setan suka masuk lewat situ, mengendalikan perasaan, sehingga konflik muncul. Itulah sebabnya ibu butuh sholat, ibu butuh ngaji. Kalau nggak paham cara mengatasinya, nanti semua masalah jadi perasaan. Padahal nggak semua hal itu harus dirasakan. Kalau tidak bisa mengatur mengendalikan ini, bisa berbahaya. Apa saja yang didapatkan, lihat mendung dirasakan. Orang lain punya masalah dirasakan gitu. Ya, jadi hilang manfaatnya. Nah perhatikan, tapi kalau ngumpul seperti ini, oleh Allah namanya dirubah dari mar'ah jadi nisa. Apa artinya nisa? Artinya perempuan. Nisa. Nisa itu seakar dengan kata nasa, artinya sifat yang mudah mengungkapkan apa yang dirasakan. Sudah punya perasaan, mudah diungkapkan. Maksudnya apa? Perempuan itu sependiam apapun, kalau ketemu temannya cerita. Betul nggak? Yang diceritakan kadang-kadang yang seharusnya tidak Kamu sehat? Sehat. Anak-anak gimana? Baik. Suami? Itu masalahnya. Nah, untuk menjaga sifat itu, maka diarahkanlah pada yang kedua tadi. Kalau mau kumpul-kumpul bagus, paling bagus kumpulnya seperti pengaji. Jangan tinggalkan sholat. Yang terakhir kalau bisa menghafal Quran. Ya. Gak apa-apa. Gini. Ahli Quran itu bukan yang hafal 30 juz. Ahli Quran itu tadi satu yang biasa baca sampai dia senang dengan bacaannya. Dua biasa tilawah sampai dengan senang makna Al-Quran.
Ketiga, dia berusaha menghafal Quran selama hidupnya, walaupun saat wafat tidak hafal 30 juz, tapi tercatat dalam catatan kitab, dia wafat dalam keadaan sedang menjadi penghafal Al-Quran. Itulah yang dimaksud ahlul Quran. Kalau ibu bisa jadi begini, maka turunlah anugerah Allah dengan kalimat Nabi SAW. Perhatikan kalimat Nabi-nya. Ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Kalau sudah jadi ahli Al-Quran, maka dia menjadi orang-orang yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan anugerah-anugerah yang spesial dalam hidupnya. Ya, jadi ini diantara amalan-amalan. Pertama, saya ingin persingkat dulu pelan-pelan. Nanti bagian penutupnya tentang utang piutang. Fokus ini. Yang pertama, biasakan kita terhubung dengan Allah minimal menunaikan sholat. Di antara sholat yang terbaik sholat malam, yang sholat sunnahnya, ya, namanya sholat tahajud. Baik, saya ingatkan sekali lagi nih, untuk tahajud jangan memaksakan dulu langsung bilangan banyak 11, 23. Mulai dengan 2 rakaat dulu. Dan bangunnya pun jangan terlalu awal. Tadi subuh setengah 6 kan? Ya, bangun setengah 5. Betul, atau 5 kurang seperempat. Nanti siap-siap dulu, bersih-bersih dulu. Kadang-kadang kan bangun, duduk dulu kan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Ampas amatannya panjang kan, aman kan. Ampas sadar udah jam 6 kan. Lihat sini. Bangun jam 5 kurang seperempat misalnya. Sudah wudu, bersih-bersih, sholat jam 5. Jangan paksakan banyak dulu. Ini rumus dari Nabi, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Salatul laili masna masna. Kalau mau memulai sholat malam, belum terbiasa sebelumnya, apalagi sekarang sudah masuk bulan Rajab, bulan Agung, malam pengen tahajud, 1, kata Nabi rumusnya mulai dengan 2 rakaat dulu. Jangan banyak-banyak dulu. Yang kedua, suratnya pun jangan panjang-panjang dulu. Oh, jangan sampai rakaat pertama Al-Baqarah, kedua Yasin, kan? Mulai yang pendek dulu. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Quran surah 73 ayat 20. Pilih yang paling ringan, paling gampang dibaca. Ibu kalau baru hafal Al-Falaq, gak apa-apa Al-Falaq. Rakaat kedua An-Nas. Kalau ini kan lagi musim dingin di Hong Kong, full. Ya, cari yang cool-cool. Rakaat pertama qul a'udzu birabbil falaq. Rakaat kedua qul a'udzu birabbil. Witirnya qul huwallahu. Gak apa-apa. Sampai nanti hari berikutnya bosan 2 rakaat lagi baca Ad-Duha, Al-Insyirah. Nanti sudah bosan 4 rakaat, tambah 6 rakaat terus sampai merasa nyaman. Jadi yang pertama, tahajud dipaksain supaya kita mampu menunaikannya, tapi jangan memaksakan terlalu banyak sehingga kalau kebanyakan besoknya malas. Ya, lakukan 2 rakaat dulu. Cari yang paling ringan. Nabi saja seorang nabi dekat dengan Allah, kalau tahajud beliau memilih ayat yang paling ringan. Tapi seringan-ringannya Nabi 100 ayat Al-Baqarah. Rakaat pertama. Pernah ada sahabat ikut di belakang Nabi, pengen tahu. Jadi ternyata rakaat pertama Al-Baqarah, begitu 100 ayat dikira akan ruku, nyambung sampai selesai. Dikira akan ruku, nyambung Ali Imran. Sudah siap-siap mau ruku, nyambung An-Nisa sampai 176 ayat. Jadi Nabi itu seringan-ringannya rakaat pertama 5 juz 4 halaman. Ya, besoknya sahabat gak ada yang ikut lagi. Nah, jadi tadi disebutkan tahajud, biasakan yang ringan-ringan dulu. Jelas. 2, selalu upayakan dekat dengan Al-Quran. Baik, itu 2. Yang terakhir sekarang amalan untuk mengentaskan utang piutang atau minimal tidak terjebak dalam utang.